Awalnya aku pikir itu cuma suara tetangga. Sampai malam itu aku melihat seseorang berdiri di dapur kontrakan. Masalahnya, rumah itu cuma aku yang tinggal. Ini adalah kisah nyata tentang sebuah rumah kontrakan murah di pinggir kota, yang ternyata sudah lama menyimpan sesuatu di dalamnya. Tahun 2022, aku baru pindah kerja ke kota kecil di Jawa Barat. Karena gaji belum terlalu besar, aku mencari kontrakan murah yang penting cukup buat tidur dan istirahat. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya aku menemukan sebuah rumah kontrakan di ujung gang sempit. Rumahnya kecil, cat temboknya kusam, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar yang mulai tinggi. Tapi harganya sangat murah, bahkan jauh lebih murah dibanding kontrakan lain di sekitar sana. Awalnya aku sempat heran. "Kenapa murah banget ya, Pak?" tanya aku ke pemilik rumah. Bapak itu cuma tersenyum kecil. "Udah lama kosong aja." Jawabannya singkat. Tapi waktu itu aku tidak terlalu peduli. Yang penting aku punya tempat tinggal. Hari pertama pindah, suasananya sebenarnya biasa saja. Rumah itu terdiri dari ruang tamu kecil, kamar tidur, dapur sempit, dan kamar mandi di belakang. Lingkungannya cukup sepi. Kalau malam datang, suara jangkrik terdengar jelas dari luar rumah. Dan satu hal yang paling aku ingat, lampu jalan di depan kontrakan selalu mati setiap malam. Malam pertama aku mulai membereskan barang sampai sekitar jam 11 malam. Karena capek, aku langsung tidur tanpa banyak pikir. Dan malam pertama itu, aku mulai mendengar suara aneh. Suara seperti ada orang mengetuk pintu dapur pelan. Aku terbangun setengah sadar. Kupikir mungkin ranting pohon atau suara tikus. Aku mencoba tidur lagi. Tapi beberapa menit kemudian, kali ini lebih jelas. Aku bangun dan melihat ke arah dapur yang gelap. Tidak ada siapa-siapa. Akhirnya aku menyalakan semua lampu rumah karena mulai merasa tidak nyaman. Malam itu aku sulit tidur. Besok paginya aku cerita ke ibu warung. "Ibu pernah dengar suara aneh dari kontrakan itu enggak?" Ibu itu langsung diam beberapa detik, lalu menjawab pelan. Dulu penghuninya juga sering dengar suara ketukan. Aku langsung merinding. Tapi mungkin cuma tikus besar, katanya cepat sambil memaksakan senyum. Sejak saat itu aku mulai merasa ada yang tidak beres dengan rumah itu. Hari demi hari berlalu, gangguan mulai semakin sering muncul. Kadang suara kursi seperti digeser tengah malam. Kadang terdengar langkah kaki dari dapur ke ruang tamu. Pernah suatu malam aku yakin sekali mendengar suara perempuan tertawa kecil dari belakang rumah. Padahal waktu aku cek, tidak ada siapa-siapa. Aku mulai sulit tidur. Tubuhku cepat lelah, wajahku pucat. Bahkan teman kantor mulai sadar ada yang berubah dariku. "Lu sakit?" Aku cuma bilang kurang istirahat. Padahal sebenarnya, aku mulai takut pulang ke rumah itu. Suatu malam hujan turun sangat deras. Listrik di gang sempat mati total. Rumah jadi gelap gulita. Aku hanya mengandalkan cahaya senter dari HP. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu. Saat aku berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum, aku melihat sosok berdiri di ujung ruangan. Diam. Tinggi. Rambutnya panjang menutupi wajah. Aku langsung membeku. Tubuhku dingin seketika. Aku tidak bisa bergerak. Sosok itu tidak bergerak sama sekali. Hanya berdiri menghadap ke arahku. Lalu perlahan, kepalanya miring sendiri. Aku spontan lari keluar rumah sambil membawa HP. Aku bahkan tidak peduli hujan deras malam itu. Aku pergi ke warung yang masih buka di ujung gang. Pemilik warung melihat aku gemetar. "Ada apa?" Aku menceritakan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang di situ mulai bicara jujur. Ternyata dulu pernah ada perempuan yang meninggal di kontrakan itu. Katanya bunuh diri. Sejak kejadian itu, penghuni rumah sering tidak betah. Ada yang cuma bertahan seminggu. Ada yang kabur tengah malam tanpa kembali lagi. Aku langsung merasa lemas mendengarnya.
Tapi karena belum punya uang pindah, aku terpaksa tetap tinggal di sana. Dan itu keputusan terbesar yang aku sesali. Karena setelah malam itu, gangguannya jadi jauh lebih parah. Pintu kamar sering terbuka sendiri, keran kamar mandi menyala tengah malam. Kadang terdengar suara orang berjalan mondar-mandir di atap rumah. Tapi yang paling mengerikan adalah suara perempuan menangis. Seperti tepat di samping telingaku. Malam demi malam aku mulai kehilangan kewarasan. Aku sering tidak tidur sampai pagi. Aku mulai merasa ada seseorang yang selalu memperhatikanku dari sudut rumah. Dan anehnya, setiap jam 3 pagi, suasana rumah selalu berubah jadi sangat dingin, bahkan tanpa AC atau kipas. Suatu malam aku mencoba merekam suara-suara aneh itu memakai HP. Awalnya tidak ada apa-apa, tapi saat aku memutar ulang rekamannya, aku mendengar suara perempuan berbisik, pelan sekali. Pergi. Aku langsung membuang HP itu ke lantai. Tanganku gemetar hebat, karena saat rekaman berlangsung, aku sama sekali tidak mendengar suara itu. Malam paling mengerikan terjadi seminggu kemudian. Sekitar jam 2 malam, aku terbangun karena suara pintu kamar diketuk keras. Aku memberanikan diri membuka pintu kamar. Dan rumah itu sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Tapi lampu dapur menyala sendiri. Padahal sebelumnya aku mematikannya. Dengan langkah pelan aku berjalan ke dapur. Dan disitulah aku melihat sosok itu lagi. Kali ini lebih jelas. Seorang perempuan berdiri membelakangiku. Bajunya putih lusuh. Rambut panjangnya basah. Tubuhnya seperti kotor penuh tanah. Aku tidak bisa bernapas. Lalu perlahan, dia mulai menoleh. Gerakannya patah-patah. Tidak normal. Sampai akhirnya wajahnya terlihat. Matanya hitam kosong. Dan mulutnya tersenyum sangat lebar. Terlalu lebar untuk manusia. Aku langsung mundur ketakutan. Tapi tiba-tiba, suara perempuan itu terdengar. Kenapa kamu masuk rumahku? Aku lari sekuat tenaga keluar kontrakan. Tapi saat membuka pintu depan, pintu itu tidak bisa dibuka. Padahal sebelumnya tidak pernah macet. Aku menariknya berkali-kali sambil menangis panik. Tiba-tiba terdengar suara langkah cepat dari belakang. Aku menoleh, dan sosok itu sudah berdiri sangat dekat. Wajahnya tepat di depan mukaku. Aku bisa mencium bau busuk dari tubuhnya. Lalu lampu rumah mati total. Gelap. Aku hanya mendengar suara napas di sekelilingku. Dan suara perempuan tertawa pelan. Malam itu aku pingsan. Aku terbangun di rumah tetangga pagi harinya. Katanya mereka menemukan aku pingsan di depan kontrakan sekitar jam 4 pagi. Anehnya, pintu rumah dalam keadaan terbuka lebar. Padahal malam itu aku tidak bisa membukanya sama sekali. Hari itu juga aku memutuskan pindah. Aku meninggalkan hampir semua barang di sana. Aku tidak pernah kembali lagi ke rumah itu. Tapi cerita belum selesai, karena beberapa bulan kemudian, aku mendapat kabar kalau penghuni baru di kontrakan itu juga mengalami hal yang sama. Mendengar suara ketukan, tangisan perempuan, dan sosok berdiri di dapur tengah malam. Sampai hari ini, rumah itu masih ada, masih dikontrakan. Dan anehnya, selalu ada penghuni baru yang masuk, meski tidak pernah ada yang bertahan lama. Kadang aku masih kepikiran satu hal, malam saat aku pingsan, siapa yang sebenarnya membuka pintu rumah itu? Karena tetangga bilang, mereka tidak melihat siapa-siapa keluar dari dalam kontrakan. Singkat cerita, aku akhirnya memutuskan keluar dari kontrakan setan ini. Tapi, sebelum pergi, pemilik kontrakan sempat berkata pelan kepadaku, "Kalau sudah pernah melihat dia, biasanya dia ikut pulang." Awalnya aku tidak percaya. Sampai suatu malam, kamera CCTV rumah orang tuaku menangkap sosok perempuan berdiri diam di depan kamarku. Padahal saat itu rumah sedang terkunci dari dalam. Menurut kalian, sosok di kontrakan itu cuma gangguan biasa, atau memang ada sesuatu yang belum pergi dari rumah tersebut?
Tulis pendapat kalian di komentar dan share video ini ke teman yang suka cerita horor. Kalau video ini tembus banyak komentar, aku akan lanjutkan cerita penghuni berikutnya dari kontrakan itu. Katanya ada satu kamar yang sampai sekarang tidak pernah boleh dibuka. Kadang yang paling menyeramkan bukan sosok yang muncul di kegelapan, tapi rasa kehilangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Saya Ale pamit, selamat malam.